Pengamat Irak puji Sandy Wallace setinggi langit menjelang timnas Indonesia versus Irak. Bek sayap top yang punya umpan silang istimewa. Di informasi bola selanjutnya, Sinteyong tak peduli ranking FIFA Irak. Timnas Indonesia hanya ingin menang. Dan yang terakhir, media Argentina puji Arkan Kakak usai cetak sejarah bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pengamat Irak Husham memuji Sandy Wallace setinggi langit menjelang Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di kanal YouTube pribadinya Husham Live Show, dia menyebut Sandy Wallace sebagai bek sayap top yang punya umpan silang istimewa. Sandy Wallace dan 26 pemain lainnya akan memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak pada matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Basrah International Stadium Irak pada Kamis 16 November nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga Timnas Indonesia versus Irak, Husham memberikan ulasan terkait skuad Garuda asuhan Sinteyong, khususnya Sandy Wallace. Sang pengamat sepak bola Irak itu mengenalkan bek kanan 28 tahun tersebut ke hadapan publik sepak bola Irak. Untuk fans Irak, pemain pertama dari tim nasional Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai bek kanan. Pemain berusia 28 tahun ini yaitu Sandy Wallace, kata Husham. Lebih lanjut, Husham juga membeberkan bahwa Sandy saat ini bermain untuk KV Mechelen, klub Liga Belgia. Dia mengatakan sang pemain kelahiran Brazil ini pernah memperkuat timnas Belanda junior di berbagai kelompok umur sebelum kini memperkuat timnas Indonesia senior dengan 3 caps. Pemain yang bermain di Liga Belgia itu berposisi sebagai bek kanan. Ia bermain untuk tim nasional Belanda dari usia 15 sampai 20 tahun, berarti semua kelompok umur. Dan pada 2023 ini kita melihatnya membela timnas Indonesia pada 8 September 2023. Pelatih timnas Korea Selatan menelponnya dan menyuruhnya datang saja. Pemain tersebut baru memainkan 3 pertandingan di timnas Indonesia. Dia bermain di timnas Indonesia, lalu apa yang bisa kami katakan tentang dia, kata Husham. Bahkan Husham menilai Sandy Wallace merupakan sosok bek kanan top karena sudah 2 musim bermain di Liga Belgia. Ia menyebut Sandy Wallace punya tipe yang suka memberikan tekanan kepada lawan dan bermain ofensif dengan umpan silangnya yang sangat istimewa. Dia seorang bek sayap terkemuka karena dia bermain di Liga Belgia. Bayangkan dia bermain 2 musim di Liga Belgia. Melawan pemain Belgia dan pemainnya adalah pemain kunci. Dan musim ini ya bahkan memainkan 13 pertandingan. Dalam pikiran kami ya sang pemain tentu saja pandai dalam menyerang lawan. Artinya kan pemain penyerang kita yang menghadapi ini pemain tidak merasa nyaman untuk beberapa saat karena dia, kata pengamat Irak tersebut. Dan dia adalah tipe pemain yang suka memberikan tekanan kepada pemegang bola. Pada saat yang bersamaan dia bisa bermain ofensif. Umpan silangnya benar-benar sangat istimewa sehingga dia hanya berperan sebagai striker. Pungkas Husham. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Sinteyong tidak peduli dengan perbedaan jauh antara timnas Indonesia dengan Irak di ranking FIFA jelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basrah pada Irak, Kamis 16 November nanti. Irak merupakan tim berposisi terbaik dalam ranking FIFA di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Jesus Casas ini menempati peringkat ke-68 dunia, unggul sampai 77 posisi atas Indonesia yang berada di peringkat 145 dunia. Sinteyong tidak khawatir dengan perbedaan jauh posisi Indonesia dan Irak di ranking FIFA. Pelatih asal Korea Selatan ini berambisi membawa timnas Indonesia menang atas Irak di Basrah. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, kata Sinteyong. Ya tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kan kita ini datang sebagai tamu ya.
tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, kata Sinteyong menambahkan. Nah, target kemenangan atas Irak juga diungkapkan gelandang timnas Indonesia, Mark Locke. Pemain Persib Bandung ini berharap skuad Garuda punya persiapan yang bagus jelang melawan Irak. Sampai di sini, tadi saya dan pemain yang lainnya istirahat sebentar. Karena kan sorenya mau ada latihan. Yang penting adalah cukup istirahat, latihan ekstra, makan sehat semua. Saya berharap hasil terbaik untuk mencapai prestasi yang optimal. Nanti tanggal 16 dan 21 November ya. Target ya tentu menang lah. Kami akan berjuang pastinya. Karena Irak tentu bukan lawan yang mudah ya. Kita lihat saja nanti, kata Klopp. Nah, skuad timnas Indonesia tiba di Basrah, Irak pada Minggu 12 November kemarin pada pukul 11 siang waktu setempat. Jordi Amat dan kawan-kawan langsung menggelar latihan perdana pada Minggu sore. Adapun menu latihan yang dilakukan pasukan Garuda seperti yang diungkapkan oleh Sinteyong adalah pemulihan fisik. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari, jam 4 sore ya, cuma latihan pemulihan fisik saja, kata Sinteyong. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni 2 laga tandang di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Indonesia akan melawan Filipina di Manila pada Selasa 21 November nanti. Dan di informasi yang terakhir, media Argentina TC Sport memuji Arkan Kakak usai cetak sejarah bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pujian itu dilontarkan TC Sport setelah Garuda Asia menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia U17 2023. Menariknya, media Argentina TC Sport memuji Arkan Kakak usai mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Media yang kerap mewartakan Lionel Messi dan Timnas Argentina itu menyoroti Arkan Kakak dengan nama belakangnya, yakni Purwanto. Timnas Indonesia 17 merayakannya dengan meraih 1 poin yang merupakan poin pertama mereka di Piala Dunia di level manapun setelah menahan imbang Ekuador dengan skor 1 gol pada laga pembuka Piala Dunia U17 dengan gol-gol dari Purwanto untuk Indonesia dan Obando untuk Ekuador. Tulis TC Sport dalam artikelnya yang dikutip pada Senin 13 November. Setelah beberapa menit awal yang penuh dengan peluang di mana kedua tim memiliki peluang untuk mencetak gol, tim Asia yang pertama kali menyerangkan bola ke dalam gawang pada menit ke-22 setelah pergerakan yang bagus dari Afrizal yang sebelumnya gagal memanfaatkan peluang emas dan penyelesaian akhir dari Purwanto yang nyaris tanpa kawalan. Tambah media Argentina itu